Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 yang beranggotakan saya sendiri Indriani, teman saya Muyasirah, Wahyu Putri Sagala, dan Zulkira ingin mempersembahkan sebuah video presentasi sederhana yang berjudul Konsep Mudharabah Antara Kajian Fiqh dan Penerapannya pada Perbankan. Mengenai konsep mudharabah atau bagi hasil, konsep mudharabah atau bagi hasil ini digali dari pemikiran-pemikiran ahli jurisprudensi Islam yang kemudian dimodifikasikan dan diterapkan pada perbankan syariah, di mana hasil penerapan ini ternyata mampu mendongkrak perkembangan perbankan syariah di tengah dominasi perbankan konvensional dalam percaturan perekonomian. Sebelumnya, izinkan saya memaparkan sedikit mengenai pengertian dari mudharabah atau bagi hasil. Atau, apa sih mudharabah atau bagi hasil ini? Menurut bahasa, kata mudharabah ini semakna dengan kata al-qata'u yang berarti potongan, berjalan, dan bepergian. Menurut istilah, ada beberapa pengertian mudharabah, diantaranya yang pertama menurut fuqaha. Menurut fuqaha, mudharabah adalah akad antara dua pihak atau orang yang saling menanggung, di mana pihak yang pertama menyerahkan hartanya kepada pihak lain untuk diperdagangkan dengan bagian yang telah ditentukan dari keuntungan dengan syarat-syarat yang telah ditentukan. Menurut Said Sabiq, mudharabah adalah akad antara dua belah pihak yang mana pihak pertama menyerahkan sejumlah uang atau modal untuk diperdagangkan, di mana kemudian keuntungannya itu dibagi dua sesuai dengan perjanjian yang telah ditentukan. Jadi, dari dua pengertian tersebut ditariklah kesimpulan atau kesimpulannya adalah bahwa mudharabah adalah akad kerjasama antara kedua belah pihak yang mana yang pihak pertama itu dikatakan sahibul mal menyerahkan seluruh atau 100% modal, sedangkan pihak yang kedua itu menjadi seorang pengelola atau menjadi pengelola dari modal yang telah diberikan oleh sahibul mal. Kemudian, jika terjadi kerugian, itu menjadi tanggung jawab atau risiko dari sahibul mal apabila kerugian tersebut bukan karena disebabkan oleh dari kelalaian si pengelola. Demikian pengertian dari mudharabah atau bagi hasil dari saya. Selanjutnya, mengenai hukum dan syarat mudharabah akan dijelaskan oleh teman saya Muyasirah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muyasirah, NIM 2019-43068, Unit 3 AKS semester 5. Saya perwakilan dari kelompok 1. Hukum dan syarat mudharabah. Telah interaksi muamalah antara satu orang dengan lainnya melakukan perjanjian mudharabah adalah boleh atau mubah. Hukum ini diambil dari hadis Nabi yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah dan Subhai. Artinya, ada 3 perkara yang diberkati, jual beli, yang ditangguhkan memberi modal, dan mencampur gandum dengan jelai untuk keluarga, bukan untuk dijual. Menurut hukum hadarah, menurut ulama Syafi'iyah, seperti pemilik barang yang menyerahkan barang-barangnya. Yang kedua, orang yang bekerja yaitu mengelola barang yang diterima oleh pemilik barangnya. Yang ketiga, akad hadarah dilakukan oleh pemilik dengan pengolahannya. Yang keempat, mal yaitu harta pokok atau modal. Ada juga salam dan ada juga keuntungannya. Ada juga syarat sahnya mudharabah, yaitu seperti modal atau barang yang diserahkan itu berbentuk uang tunai. Apabila barang itu berbentuk emas atau perak, maka mudharabahnya tersebut batal. Ada juga bagi orang yang melakukan akad disyaratkan mampu melakukan
tasarruf atau akad yang dilakukan oleh anak-anak kecil. Ada juga modal harus jelas agar dapat dibedakan antara modal usaha dengan laba. Ada juga persentase keuntungan antara bermodal dengan pengusaha atau jelas. Ada juga melafazkan ijab ataupun bagi bermodal ataupun bagi pengusaha. Baik, yang ketiga yaitu konsep mudharabah dalam fikih. Mudharabah dalam fikih adalah seseorang yang menyerahkan modal kepada pengusaha atau pekerja untuk diusahakan atau modal tersebut dipakai untuk usaha dengan syarat keuntungan dibagi sesuai kesepakatan dari kontrak mereka. Nah, dalam konsep mudharabah ada beberapa ketentuan-ketentuan yang ditetapkan dalam fikih yang berkaitan dengan konsep mudharabah. Yang pertama yaitu modal. Nah, modal tersebut harus memenuhi 3 syarat. Syarat yang pertama yaitu modal dengan mata uang yang telah beredar atau yang berlaku. Syarat yang kedua, modal harus sepenuhnya diberikan kepada si pengusaha. Dan syarat yang ketiga yaitu modal yang diberikan itu harus jelas jumlah dan jenisnya. Nah, ketentuan yang kedua yaitu manajemen. Kontrak mudharabah dalam fikih ada 2 kategori. Yang pertama yaitu mudharabah mutlaqah dan yang kedua yaitu mudharabah muqayyadah. Yang ketiga yaitu jaminan. Nah, tolak ukur atas jaminannya modal itu hanya satu, yaitu kejujuran. Sehingga dalam kegiatan mudharabah harus diiringi dengan tingkat kejujuran yang tinggi dari si mudharab tersebut. Ketentuan yang keempat yaitu jangka waktu. Dan ketentuan yang kelima yaitu nisbah keuntungan. Nah, nisbah keuntungan ini merupakan rukun khas daripada akad mudharabah tersebut. Dan ketentuan yang terakhir yaitu ketentuan yang keenam, bentuk mudharabah dalam fikih tersebut. Sistem penerapan konsep mudharabah pada perbankan syariah. Sejarah berdirinya perbankan dengan sistem bagi hasil didasarkan pada 2 alasan utama. Yang pertama, adanya pandangan bahwa bunga pada bank konvensional hukumnya haram karena termasuk dalam kategori riba yang dilarang dalam agama. Bukan saja pada agama Islam, melainkan juga oleh agama samawi lainnya. Yang kedua, dari aspek ekonomi, penyerahan risiko usaha terhadap salah satu pihak dinilai melanggar norma keadilan. Lembaga keuangan syariah menerapkan sistem bagi hasil sebagai landasan operasionalnya dengan mekanisme pendapatan bagi hasil berlaku untuk produk-produk penyertaan, baik penyertaan penyeluruh maupun sebagai bentuk bisnis koperasi atau kerjasama. Adapun bentuk-bentuk usaha mudharabah pada bank syariah. A. Pada bank umum berdasarkan prinsip-prinsip syariah. Yang pertama, menghimpun dana dari masyarakat berupa simpanan dalam bentuk tabungan, deposito, atau bentuk lainnya yang berbentuk mudharabah. Yang kedua, melakukan penyaluran dana dalam bentuk pembiayaan usaha. Yang ketiga, melakukan kegiatan usaha lainnya yang lazim bagi bank sepanjang disetujui oleh Dewan Syariah Nasional. B. Pada bank Perkreditan Rakyat atau BPR berdasarkan prinsip syariah. Yang pertama, menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk tabungan atau deposito atau bentuk lainnya yang menggunakan bentuk mudharabah, dan melakukan penyaluran dana dalam bentuk pembiayaan bagi hasil, dan melakukan kegiatan atau usaha lain yang lazim bagi BPR sepanjang disetujui oleh Dewan Syariah Nasional. Kategori mudharabah seperti yang tertuang dalam kajian fikih telah mengalami perubahan dan modifikasi ketika diterapkan pada sistem keuangan syariah. Posisi mudharib atau pengusaha bertindak sebagai nasabah dan mitra bank, sehingga sedikit banyaknya bank akan ikut campur dalam manajemen usaha. Mudharib tidak memiliki kebebasan dalam menjalankan usahanya, tetapi tetap mendapat pengawasan dari pihak bank. Meskipun kontrak
mudharabahnya adalah mudharabah mutlak. Kontrak mudharabah umumnya digunakan untuk tujuan perdagangan jangka pendek yang dapat dengan mudah menentukan masa berlakunya kontrak. Ciri akad mudharabah adalah menuntut adanya saling kepercayaan antara nasabah dengan bank, sehingga pembiayaan dengan skim mudharabah dianggap sebagai pembiayaan yang berisiko tinggi karena bank akan menghadapi permasalahan asymmetric informasi, di mana pihak pengelola mengetahui informasi-informasi yang tidak diketahui oleh bank. Pada saat yang sama, juga timbul moral hazard dari pihak mudharib, yaitu pihak mudharib akan melakukan hal-hal yang hanya menguntungkan mudharib dan merugikan pihak bank syariah. Ada beberapa alasan mengapa bank tidak menerapkan bentuk mudharabah dengan modus pembiayaan langsung. Yang pertama, sistem kerja pada bank adalah investasi berjamaah, di mana mereka tidak saling mengenal, tetapi juga kecil kemungkinan terjadinya hubungan langsung dan personal. Yang kedua, investasi di area modern sekarang ini membutuhkan dana dalam jumlah besar, sehingga diperlukan puluhan bahkan ratusan sahibul mal untuk menjadi penyandang dana. Yang ketiga, lemahnya pengamalan akan ajaran Islam, khususnya yang berkaitan dengan kejujuran, sehingga bank sulit menjamin dana yang disalurkan dan tanpa risiko. Dari paparan tadi dapat disimpulkan bahwa adanya perbedaan mendasar konsep mudharabah yang tertuang dalam kajian fikih klasik dengan yang dipraktekkan pada lembaga keuangan syariah. Perbedaan tersebut terlihat pada pemberian modal kerja, pengelolaan manajemen usaha, pembatasan jangka waktu mudharabah, pola mudharabah yang diterapkan, serta jaminan atas harta mudharabah. Prinsip kehati-hatian merupakan sesuatu yang harus disepakati oleh perbankan dalam pemberian, pembiayaan, dan pendanaan. Prinsip-prinsip ini yang mengharuskan perbankan syariah memodifikasi konsep mudharabah sehingga dapat diaplikasikan dan dikembangkan pada dunia perbankan. Apa yang dikembangkan oleh dunia perbankan akan konsep-konsep muamalah fikih klasik adalah merupakan penerapan akan prinsip ijtihad yang memang harus terus dihidupkan.